Kita bersyukur malam hari ini kita kembali bertemu di seminar doa yang kelima, yaitu seminar doa dan misi yang hari ini akan dibawakan oleh Pastor Anta Kirana. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Saya mengundang Pastor Asa Boas untuk membuka kita dalam doa. Silakan Pastor Boas. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk waktu ini. Tuhan siapkan setiap kami untuk boleh mengikuti seminar. Berkati Pastor Anta yang akan menyampaikan materi tentang doa dan misi. Berkati kami semua ya Tuhan, bukakan apa yang menjadi isi hati Tuhan, supaya kami boleh paham dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan siap untuk belajar firman. Amin. Ya, saya serahkan kepada Pastor Anta Kirana. Mari Bapak Ibu Saudara kita berikan tepuk tangan dengan penuh semangat hari ini. Kita akan kembali dibuka oleh firman Tuhan. Hari ini kita akan langsung masuk. Seperti biasa, Bapak Ibu Saudara, nanti setelah setengah jam dari penyampaian materi, silakan bisa kita lakukan tanya jawab bersama-sama. Ya, kita review terlebih dahulu. Terima kasih buat Departemen Doa, Pastor Ellen ya, dan tim kita berikan tepuk tangan juga. Ya, sudah sampai sekarang ini kita sudah belajar yang pertama pelajaran tentang religi atau relasi. Sehingga saya mau mengingatkan, mari kehidupan kita apakah sudah berbentuk relasi dengan Tuhan atau hanya menjadi sebuah religi saja. Ya, kita berharap kita sudah masuk ke dalam poin-poin relasi. Iman kita bukan iman transaksional, tetapi kita mau ingat terus bahwa kasih karunia-Nya buat kita itu sangat besar. Bahkan Yesus mati di salib ketika kita sedang berdosa ya saat itu. Kita juga belajar bahwa doa perlu sinkron dengan firman. Maka doa yang powerful itu adalah doa yang ada firman Tuhan di dalamnya. Karena janji Tuhan itu untuk digenapi, bukan hanya untuk dibaca. Tapi Tuhan itu akan menggenapi janji dalam firman-Nya. Maka kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita sedang melakukan syafaat atau syarat. Maka berdoa itu bicara tentang bagaimana saya berdoa bagi orang lain, bukan berdoa sebagai syarat. Ya, saya mendapatkan sesuatu. Ya, nanti kita bisa bahas lagi. Ya, doa puasa supaya saya dapat anak, doa puasa supaya saya dapat pekerjaan, doa puasa supaya saya dapat sesuatu. Nah, itu juga ternyata masih transaksional juga. Kalau Tuhan sudah memberikan hidupnya buat kita, kalau itu kehendak Tuhan, apapun yang Dia mau berikan buat kita, pasti diberikan. Ya, kita tidak perlu menyogok Tuhan dengan hal-hal yang seperti itu. Maka ini perlu kita pahami baik-baik. Lalu yang keempat, kita belajar tentang gereja yang berdoa. Bagaimana secara pribadi kita berdoa, secara korporat juga itu penting di dalam doa-doa kita. Dan dilanjutkan pelajaran yang kelima dan yang keenam nanti akan selanjutnya. Yang kelima adalah tentang doa dan misi. Tentang doa dan misi. Mari kita langsung masuk bersama-sama bagaimana doa ini berkaitan dengan misi. Dan bagaimana misi ini berkaitan dengan doa. Maka ada sebuah konteks di dalam Alkitab yang mana itu diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, warnanya merah. Ya, kita akan masuk kepada Yohanes pasal 17. Jadi Yohanes pasal 17 itu berisikan tentang doa Yesus, imam besar kita sebelum Ia ditangkap. Ya, Yesus adalah imam besar kita karena kitab Ibrani sudah berkata bahwa kita sudah ditebus dan kemudian tirai yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan itu sudah dipatahkan, sudah dihancurkan. Kemudian kita juga sudah mendapatkan jalan yang baru di dalam Kristus. Kita bisa punya akses langsung dengan Tuhan, tidak perlu menggunakan perantara. Dan Yesus sebagai imam besar kita, tidak lagi imam besar manusia, tetapi Yesus sudah menjadi imam besar buat kita. Sekali pengorbanan, yaitu dikorbankan anak domba, yaitu Yesus sendiri, yang tak bercacat celah, tak berdosa, sekali untuk selama-lamanya. Jadi nggak perlu setiap tahun Yom Kippur lagi, Yesus mati lagi, nggak perlu. Sekali untuk selama-lamanya. Sehingga mari kita hidup bukan lagi di era-era tabernakel, di era-era ya zaman dulu, tapi kita sudah masuk di era Roh Kudus. Yaitu di mana kita sudah hidup dekat dengan Tuhan, kapanpun kita bisa menggapai Tuhan. Ya, maka mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah ditebus dari cara hidup yang lama, ya kita nggak usah pakai yang lama-lama, kita pakai aja yang baru, yaitu ada Roh Kudus di dalam hati kita, karena Tuhan tidak lagi bersemayam di gedung-gedung, kata firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa kitalah bait Allahnya. Dan kita mendapat penebusan supaya kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan.
Sehingga itu faktanya, itu kenyataannya, itu yang harus kita hidupi bersama-sama. Ya. Nah, doa dalam Yohanes pasal 17 di mana Yesus berdoa bagi murid-muridnya terdiri dari 3 bagian. Kalau kita bisa pelajari di situ, Yesus berdoa untuk dirinya sendiri juga. Ayat 1 sampai 5. Maksudnya apa? Di situ bisa kita baca bahwa Yesus berkata bahwa dia akan dipermuliakan. Nah, kata supaya dipermuliakan, kata permuliakan itu adalah sebuah kata yang digunakan bahwa setelah ini Yesus akan menderita, disalib, mati, dan dibangkitkan. Dan bagi Yesus, bahwa mati di kayu salib itu adalah kemuliaan bagi dia. Ya, maka di situ seolah-olah Yesus sedang berdoa supaya ada kekuatan, supaya prosesnya dilewati dengan sempurna seperti keinginan Bapa. Kemudian di ayat 6 sampai 19, Yesus berdoa untuk para murid. Para murid yang sudah Bapa berikan kepada dia, yang sudah dia mentor selama 3 tahun lebih. Dan akhirnya di ayat 20 sampai 27 kita bisa melihat Yesus berdoa untuk orang-orang percaya oleh pemberitaan para murid. Jadi ketika para murid diutus, maka pengutusan para murid ini Tuhan Yesus mendoakan juga orang-orang yang percaya karena pemberitaan para murid. Dengan kata lain, ketika Yesus diutus oleh Bapa untuk di dunia, maka Yesus mengutus juga murid-muridnya supaya murid-muridnya juga bisa menjangkau jiwa. Ya, supaya juga nanti ada utusan-utusan baru lagi yang diutus di dalam misinya Tuhan. Maka doa Yesus adalah doa yang sangat luas, mencakup doa untuk semua orang percaya, tidak ada yang luput. Nah, saya mau dengan cepat membacakan beberapa bagian besar, ya 80-90% dari Yohanes 17 ini, dan saya mau kita perhatikan kata yang saya tebalkan, ya untuk menjadi pemahaman buat kita. Dikatakan firman Tuhan, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal. Ini ayat yang kedua ya, kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Lalu doa Yesus juga ada di ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat keempat dikatakan juga, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Ayat ke-6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Jadi dari 4 ayat ini saja kita bisa melihat konten doa Yesus itu ternyata bukan doa-doa untuk pemenuhan kebutuhan pribadi. Bukan doa-doa tentang hal ihwal duniawi. Tetapi doa bahwa dia memberikan sebuah pelaporan di dalam kehidupan saya, Bapa engkau utus saya dan saya melakukan apa yang Bapa ingin untuk saya lakukan. Memberikan hidup yang kekal, menyelesaikan pekerjaan dari Bapanya, dan telah menyatakan nama Bapanya. Kemudian ayat 8 dikatakan, telah kusampaikan kepada mereka. Segala firman yang kau berikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Engkau yang telah mengutus aku. Ayat ke-9, 14. Aku telah memberikan firman-Ku kepada mereka. Dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 18 dikatakan lagi, aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Sama seperti engkau telah mengutus aku. Ya, ayat 20 dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dalam engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya ya bahwa engkau yang mengutus aku. Ayat 23, tahan napas, bentar lagi kita selesai. Ya. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu engkau telah mengutus aku. Ya. Ayat 25, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkau ya yang telah mengutus aku. Ayat 26, aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Jadi saya simpulkan bahwa doa Yesus di pasal 17 dari kitab Yohanes ini, itu mengandung tema atau konten tentang apa? Tentang kabar baik, tentang kehidupan kekal, tentang penginjilan, tentang pengutusan. Tidak ada satupun konten doa Yesus sebelum dia ditangkap, sebelum dia disiksa, sebelum dia mati. Tentunya doa ini harusnya menjadi doa terpenting.
Sama seperti ketika kita hendak pergi jauh, kita mendoakan orang-orang yang kita tinggalkan, saya rasa kita tidak mau terlewatkan doa-doa yang penting bagi mereka. Dan ternyata ini menunjukkan bahwa doa Yesus itu mengandung unsur satu saja, yaitu mission in action. Bahwa dia diutus, bahwa dia mengutus, bahwa dia mendoakan murid-muridnya supaya di ladang misi, di ladang pelayanan, mereka tetap kuat. Makanya kita akan bahas nanti. Ini bukan dicocok logi ya, karena kita temanya mission in action, maka arahnya ke sana bukan. Karena kita membaca firman Tuhan secara eksposisi, kita bisa lihat bahwa ternyata konten dalam doa Yesus memang mengandung syarat ya kental sekali dengan pesan misi ini, pesan pelayanan, ya melayani Tuhan. Maka kita fokus ke ayat 9, saya akan bacakan, aku berdoa untuk mereka, kata Yesus, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Perhatikan baik-baik, Yesus hanya berdoa bagi mereka yang percaya kepadanya. Yesus hanya berdoa untuk murid-murid Yesus dan juga orang-orang yang percaya karena pemberitaan daripada murid-murid Yesus. Dan kita perlu percaya jika doa Yesus ini adalah untuk murid-muridnya dan kita adalah murid-murid Yesus, berarti Yesus berdoa hal yang sama juga bagi kita semua yang adalah murid-muridnya. Sehingga kita akan melihat ayat 9 sampai ayat 19, Yesus berdoa secara spesifik bagi murid-muridnya agar apa? Nah inilah yang kita mau contoh dengan judul doa dan misi, bahwa sesungguhnya di Yohanes 17 ternyata Yesus berdoa di masa genting, di masa-masa dia mau mati, ditangkap. Ya, ini doa penting sekali. Ternyata Yesus memfokuskan doanya kepada apa? Supaya murid-muridnya ada 3 hal. Mari kita lihat. Yang pertama, ya, saya minta tolong silakan Ibu Ellen bisa bacakan, Pastor Ellen. Ayat 11 sampai ayat 15, tapi kita baca ayat 11 dan 15 saja di situ. Ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Terima kasih. Jadi doa Yesus untuk kita semua, untuk para murid adalah yang pertama, supaya Anda dan saya, supaya murid-murid dipelihara oleh Tuhan. Ya, maka dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus berdoa bagi murid-muridnya, dipelihara oleh Tuhan. Ya. Nah, kita akan lihat satu persatu, kata peliharalah di situ yang saya garis bawahi, dan kata melindungi di situ menggunakan bahasa Yunani yang sama, yaitu tereo. Di Indonesia dipisahkan ya, pelihara sama melindungi kayaknya berbeda. Pemeliharaan tuh sepertinya kita kasih makan, kasih minum ya. Melindungi itu seolah-olah kita kasih perisai supaya jangan sampai ada yang melukai. Tapi ternyata tereo itu maknanya adalah menjaga atau mempertahankan. Sehingga ketika kita masuk kepada bahasa aslinya, kita bisa tahu peliharalah itu. Di sini doanya bukan bicara tentang bahwa Tuhan, tolong kasih saya makanan yang cukup. Tolong kasih saya uang yang banyak. Bukan itu. Menjaga dan mempertahankan itu berarti apa? Dijelaskan kepada ayat yang lain. Dipelihara supaya apa? Nah, kalau kita lihat di ayat 12, Bapak Ibu bisa sambil buka Alkitabnya. Dikatakan di situ, supaya tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Berarti yang dijaga, dipertahankan itu, Yesus berdoa supaya tetap hidup beriman kepada Kristus. Supaya imannya itu nggak luntur. Ya. Karena kalau kita perhatikan Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepadanya, ternyata kata percaya itu kalau kita bisa lihat bentuknya itu partisipal. Sehingga itu terus-menerus. Terus-menerus. Ya, karena kita bisa mengenal ya, ada orang yang kemudian di dalam hidupnya dia berhenti atau dia tidak lagi percaya kepada Tuhan dan bahkan memungkiri iman yang sebelumnya. Itulah yang diusahakan Paulus dalam surat-suratnya, supaya iman yang telah kita peroleh ini tetap kokoh bahkan tumbuh dengan kuat. Dan yang kedua, peliharalah mereka atau lindungi mereka, ternyata melindungi mereka daripada yang jahat. Nah, yang jahat ini bahasa Yunaninya poneros. Dan ketika dijelaskan ini adalah yang jahat atau si jahat, saya
bentuknya maskulin, maka ini ada bicara tentang si jahat atau iblis. Karena iblis itu memberikan tipu daya, memberikan sebuah godaan-godaan atau tipu-tipuan kepada orang-orang beriman, seperti yang firman Tuhan sampaikan. Nah, melindungi mereka daripada yang jahat itu bisa bicara tentang apa? Supaya mereka tidak terbujuk, sehingga anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa, tetapi Yesus berdoa bukan hanya supaya mereka tetap beriman kepada Kristus, tetapi tetap hidup di dalam kebenaran. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, untuk inilah Yesus berdoa, jaga mereka ya Bapa, pertahankan iman mereka, pertahankan hidup kebenaran mereka. Nah, kemudian ayat 12 juga disampaikan begini. Ini yang menarik, saya ingin menjelaskan sedikit. Dikatakan, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Ini bicara tentang Yudas ya, di Mazmur pasal 41 kita bisa lihat. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, ternyata bahasa aslinya dan juga bahasa King James-nya dikatakan but the son of perdition, atau except the one headed for destruction. Jadi kalau dijelaskan ke bahasa Indonesia artinya begini. Ya, melindungi mereka daripada yang jahat selain daripada ia yang sedang menuju kebinasaan. Selain ia yang sedang menuju kepada kehancuran. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah menentukan seseorang untuk menjadi penjahat, kan begitu. Ya, di sini kita bisa melihat. Nah, firman Tuhan dikatakan juga, aku tidak meminta engkau mengambil mereka dari dunia, adalah sebuah pesan bahwa murid-murid itu masih memiliki misi di dunia. Jadi Yesus berdoa di yang pertama ini agar murid-muridnya dipelihara oleh Tuhan dalam melakukan bagian hidup yang penting, yaitu menjalankan misi Kristus. Melanjutkan apa yang Yesus telah lakukan. Yesus melihat Bapa melakukan, dan murid-murid melihat Yesus melakukan. Ya, nah itu caranya sama, itulah pemuritan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya minta tolong Pastor Boas bisa bacakan buat kita semua. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Nah, jadi dari ayat 17 dan 19 ini, kita bisa lihat di situ, ada kalimat yang diulang ya, kuduskanlah mereka, dikuduskan dalam kebenaran. Nah, berarti Tuhan Yesus bukan hanya berdoa supaya kita dipelihara oleh Tuhan, iman dan ketaatan kita hidup dalam kebenaran, supaya kita menjalankan misinya, tetapi Yesus juga berdoa supaya kita tetap dikuduskan di dalam kebenaran. Agios ya, kata kudus. Nah, Yesus menguduskan dirinya dengan apa? Nah, ini menarik ya. Yesus menguduskan dirinya dengan cara memisahkan dirinya sehingga dia bisa melakukan kehendak Allah, yaitu mati di kayu salib. Jadi mati di kayu salib, kenapa Yesus dipermuliakan? Itu adalah proses pengudusan juga sebenarnya. Ya, karena dengan matinya di kayu salib, kita yang berdosa, merah seperti kirmisi dosa kita dijadikan putih seputih bulu domba. Kita yang berdosa, dosa kita dibuang sejauh timur dari barat. Ya, di situ terjadi proses pengudusan orang-orang yang percaya kepada Yesus juga akhirnya diselamatkan. Nah, bagaimana mungkin kita bisa diselamatkan oleh orang yang tidak kudus? Oleh karena itu, Yesus yang menguduskan kita. Yesus yang mati dan mengalahkan dosa, dan dia bangkit memberikan kemenangan, maka dia valid bisa memberikan kita kemenangan yang sama. Ya, nah kata kuduskanlah hagiazo atau dikhususkan. Jadi kita semua yang percaya Tuhan ini termasuk dipisahkan atau dikhususkan. Supaya kita semua para pengikutnya dipisahkan dari dunia dan dikhususkan bagi Allah. Ya, saya minta lagi Pastor Ellen tolong bacakan Ibrani 13 ayat 12. Ya, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-12. Kita coba baca satu ayat ini. Ibrani 13 ayatnya yang ke-12. Ya. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Yes. Jadi kematian Yesus itu bukan hanya menunjukkan bahwa dia adalah anak domba yang kudus. Makanya saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu begini. Ketika orang Israel di zaman Yesus, mereka datang ke bait Allah ya setiap tahunnya membawa binatang-binatang persembahan untuk penghapus dosa. Maka orang miskin akan membawa burung merpati. Maka orang kaya akan membawa lembu yang tambun. Nah, di situ orang-orang datang dalam berbagai tempat
ketika dia datang kepada imam, maka yang diperiksa itu bukan orangnya. Yang diperiksa adalah binatang korbannya. Dicek apakah bercacat celah atau tidak, korengan atau enggak, ya, lagi lecet atau enggak, sehat atau enggak. Kalau dia lewat itu, maka oke, approve bahwa ini adalah persembahan yang kudus, maka diserahkan kepada Bapa sebagai korban penghapus dosa, begitu. Makanya Yesus marah ketika terjadi praktek sarang penyamun. Kenapa? Karena ini ahli Taurat kong kali kong dengan para pengusaha di situ, ada penukar uang. Kenapa ada penukar uang? Karena ada orang datang dari kota-kota yang lain, mereka membawa mata uangnya masing-masing. Ketika masuk ke Yerusalem, maka mata uangnya harus ditukar. Kenapa butuh tukar uang? Karena nanti para imam akan berkata begini, cari-cari masalah. Ini binatang kamu nggak kudus nih, binatang kamu korengan. Kalau saya lihat kayaknya dia stres tampangnya, ya, mesti diganti yang baru. Nah, di bait Allah di situ menyediakan binatang-binatang korban yang 100% halal, 100% pasti tak bercacat celah. Nanti tinggal bagi hasil aja sama imam, kan begitu. Nah, itulah yang Yesus marah karena praktek-praktek itu. Orang udah jalan jauh 3 hari, 4 hari, 5 hari datang ke Yerusalem untuk melakukan ibadahnya, binatangnya tidak ditahirkan supaya dia beli kepada binatang yang ada di situ. Nggak mungkin dia pulang lagi ke rumah berapa hari lagi, ya, dan momennya sudah hilang juga. Nah, itulah ya sedikit sejarahnya. Jadi Yesus disebut anak domba Allah. Berarti Yesus menjadi binatang korban buat kita. Yang tidak berdosa, tidak bercacat celah, dia kudus. Bayangkan, Yesus kudus, Yesus anak domba yang tak bercacat celah. Dia mati menebus dosa kita, menguduskan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saya, kita semua sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dan yang menariknya, ya kita bisa lain, dengan kata lain, orang percaya telah dipisahkan dari dunia dan dosa. Dan dikhususkan untuk pelayanan kepada Allah. Maka ketika ada benih ilahi, kita sebenarnya tidak bisa berdosa lagi. Kita nggak bisa tenggelam atau berenang-renang, bersenang-senang di dalam dosa. Dan yang dahsyatnya lagi, kalau kita masuk kepada setelah Yesus mati dan bangkit, lalu dia terangkat ke surga, Yesus berjanji kepada murid-muridnya supaya terjadi Pentakosta. Ya, silakan bisa lihat di akab Pentakosta ketiga, ya. Pentakosta sekali saja, karena Yesus matinya cuma sekali, bangkitnya sekali. Dan Penta itu 50 hari, kan begitu. Jadi nggak bisa Yesus suruh mati lagi, bangkit lagi, Roh Kudus lagi turun, nggak bisa begitu, ya. Nah, ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Sebab roh kebenaran itu menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dikuduskan dalam kebenaran, ternyata tidak berhenti kita diberikan keselamatan oleh Tuhan, tetapi Tuhan memberikan rohnya sendiri kepada kita, dan kita dibaptis dalam Roh Kudus. Diurapi dengan Roh Kudus sama seperti Yesus. Maka katakan bersama dengan saya dimanapun Bapak Ibu berada, saya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran, berarti hidup saya bukan hanya dikuduskan, tetapi dikuduskan dalam kebenaran. Amin. Makanya kita orang-orang percaya, kita tahu apa itu dosa, kita tahu apa itu kebenaran. Ini doa Yesus yang kedua, supaya murid-muridnya tetap di dalam kebenaran. Dan yang ketiga, mari kita lihat ayat yang selanjutnya. Saya akan bacakan, ya. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Nanti teman-teman Bapak Ibu baca di rumah betapa banyaknya kata mengutus itu di dalam doa Yesus. Ya, kita bisa lihat. Nah, yang ketiga, ternyata Yesus tidak hanya berdoa supaya kita dipelihara oleh Allah, iman dikuatkan, hidup dalam kebenaran, ya dikuduskan dalam kebenaran, tetapi Yesus berdoa supaya murid-muridnya itu diutus dalam dunia. Aku mengutus mereka ke dalam dunia. Ada pengutusan. Sehingga kalau doa ditanya, Pak, doa isinya apa? Ya salah satu kalau kita belajar dari Alkitab, isi doa Yesus ternyata doa pengutusan. Doa supaya kita semuanya masuk di dalam pelayanan di ladang misi, yang bentuk pelayanannya bisa macam-macam nanti. Tetapi yang jelas saya hidup bukan untuk saya lagi, tapi untuk Dia yang telah mati dan hidup bagi saya. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini kehidupan ketaatan pelayanan Yesus. Ternyata Yesus itu bukan hanya melayani setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan kemudian dia berkata, aku sudah lelah, aku sudah capek. Enggak. Makanya kenapa saya meyakini
Ya, orang yang melayani Tuhan, ada roh Tuhan, dan kita yakin dalam pelayanan kita didoakan oleh Yesus sendiri, tidak akan orang itu burn out karena pelayanan. Tapi burn out karena tidak jaga kesehatan banyak. Burn out karena tidak bisa time management banyak. Burn out karena salah pemahaman keblinger tentang menjadi Kristen itu bisa. Tapi kalau kita benar, maka pelayanan benar, kemudian kita juga jaga keluarga, jaga kehidupan, jaga kesehatan semuanya, maka saya percaya tidak ada orang yang melayani Tuhan itu burn out. Tidak ada. Jadi kalau ada orang berkata, kamu jangan pelayanan terus, itu bisa jadi begini, kamu pakai hikmat, jangan sampai Senin sampai Minggu kan tidur di gereja. Gitu ya, istilahnya seperti itu. Tapi Yesus taat sampai mati, Filipi 2 ayat 8. Dia menjadi manusia, jadi hamba, taat, mati terkutuk di kayu salib karena hanya penjahat yang matinya disalib. Dan Yesus menyamakan dirinya dengan penjahat itu. Walaupun dia tidak jahat sama sekali. Dosa kita yang ditanggung. Apa yang membuat dia dianggap penjahat? Karena kematian Yesus itu di dalamnya semua dosa-dosa seluruh dunia ditimpakan kepada dia. Sampai Bapa saja meninggalkan dia. Karena Bapa tidak bisa bersatu dengan dosa. Dan pada suatu saat dalam hidup Yesus, ada dosa yang begitu besar di situ. Sehingga dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya, dia sedang berseru bahwa dia sedang menanggung dosa Anda dan dosa kita semuanya. Dia taat sampai kepada hal yang paling menakutkan sekalipun. Di tengah ketakutannya, dia tetap memilih untuk taat. Itulah Yesus. Ya, sebagai klimaks dalam pengutusannya di dunia. Hal ini menjelaskan bahwa Yesus sebagai yang diutus dan Yesus sebagai yang mengutus. Yohanes pasal 17 ayat yang kita baca ayat 18 ini sekali lagi menjelaskan bahwa Yesus adalah pribadi yang diutus dan Yesus adalah pribadi yang mengutus. Ya, teman-teman bisa lihat di Yohanes 14 ayat 12 bahwa dikatakan Yesus juga mengutus kita semua. Nah, itulah doanya. Dan kata mengutus itu dari kata apostelo, maka kita bisa mengerti ada pelayanan apostolik, ya, apostelo, yaitu artinya memberitakan atau mengirim. Jadi Yesus mengutus kita, tentunya kalau kita mengutus, kita menggunakan Grab, kita menggunakan GoSend, menggunakan Tiki, JNE, apapun, ketika kita mengutus mereka, ada tugas tujuan yang mereka lakukan, memastikan barang yang dikirim sampai kepada penerimanya, kan begitu. Ya, nah sama, Yesus mengutus kita ada tujuannya. Tujuannya untuk memberitakan, ya, untuk memberitakan kabar baik. Makanya kalau kita kembali ke Yohanes 3:16 dikatakan supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka Yesus mengasihi dunia, dia mati di salib ada tujuannya. Tujuannya untuk memberikan kehidupan kekal bagi yang percaya kepadanya. Nah, kita utusan-utusan Yesus. Maka kitalah yang melanjutkan sekarang memberitakan kabar baik itu, mengirim kabar baik itu kepada orang-orang yang belum mendengarnya, sehingga mereka beroleh keselamatan juga. Dia akan mengutus mereka ke dunia yang hilang untuk suatu misi yang sama seperti dia lakukan. Yesus diutus untuk apa? Maka kita melakukan hal yang sama. Para murid harus melibatkan diri di dunia, bukan keluar dari dunia, bukan memisahkan diri dari dunia, bukan bertapa ke gunung, ke air terjun, tidak bertemu dengan orang-orang, bukan itu, ya. Tapi justru kita harus berada di dalam kerumunan, di tengah-tengah kerumunan orang-orang, ya. Tetapi kita tidak hidup bagi dunia. Hidup di dunia, tapi tidak hidup bagi dunia. Maka kita nggak pisahkan antara sekuler dengan rohani. Kita adalah makhluk-makhluk atau pribadi rohani yang masih hidup di kemah duniawi. Ya, kita tahu bahwa dunia sudah diserahkan kepada penguasa di udara, tetapi kita punya roh yang lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Maka walaupun kita berada di dunia, di dalam kuasa roh jahat, penguasa di udara, tetap kita lebih dari pemenang karena Yesus yang memberikan kemenangan buat kita. Ya. Dan oleh karena itu saya simpulkan hari ini dalam pelajaran kita yang ke-6, yang pertama, doa Yesus adalah doa bagi para murid yang ada di dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bisa yakin bahwa ketika kita melayani Tuhan, ada Yesus yang telah berdoa buat kita. Yesus berdoa buat murid-muridnya,
Yesus berdoa buat orang-orang yang percaya karena pemberitaan murid-muridnya. Jadi pengutusan Yesus tidak boleh berhenti hanya di murid-murid Yesus yang 12. Murid Yesus tidak bisa berhenti, pengutusan nggak boleh berhenti hanya di 70 murid lainnya. Pengutusan tidak bisa berhenti hanya kepada gereja mula-mula saja ketika mereka penuh dengan Roh Kudus. Namun pengutusan harus dilanjutkan ke dalam diri kita. Tetapi pengutusan juga tidak boleh berhenti di dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus diutus lagi. Sehingga kita perlu apostelo orang-orang lagi. Kita menginjil, kita memuridkan, dan kita mengutus mereka di dalam konteks hidupnya masing-masing. Menjadi pemberita atau mengirim orang di kantor-kantor, di sekolahan, dimanapun kita berada, maka pengutusan itu tidak akan pernah boleh berhenti. Harus terus dilanjutkan. Dan kita yakin dalam pelayanan kita, Yesus sudah berdoa buat kita supaya kita kuat imannya, ya, supaya kita terus hidup di dalam kebenaran, dikuduskan di dalam kebenaran, ada Roh Kudus, dan kita juga diberikan sebuah tugas pengutusan, ya. Dan yang kedua, doa Yesus bagi para murid ternyata fokusnya kepada pemberitaan kabar baik. Maka hari ini kalau kita menggunakan karunia bernubuat, silahkan. Karunia memelayani, silahkan. Karunia apa? Silahkan. Tapi sekali lagi, di 1 Korintus 12, itu ternyata jika tidak ada yang ke-13-nya, percuma. Karena 13-nya itu bicara tentang kasih. Dan saya mau sampaikan, semua karunia, semua potensi, semua talenta akan menjadi sia-sia dan hanya bluffing saja jika ujungnya bukan pemberitaan kabar baik. Ya, ketika kita tahu bahwa Tuhan berikan kita karunia, ujungnya harus bicara tentang pemberitaan kabar baik. Itu yang harus dibesar-besarkan. Bukan caranya, tapi hasilnya yang Tuhan mau supaya kita lakukan dan terlibat di dalamnya. Ya, dan yang terakhir, doa Yesus bukan untuk pemenuhan kebutuhan duniawi, tapi untuk misi penyelamatan dunia. Ya, jadi kita bisa lihat hari ini di dalam Alkitab di sebuah konteks tentang judul doa dan misi, di masa akhir sebelum Yesus ditangkap dan mati, doa yang harusnya sangat penting, doa yang harusnya didengar semua murid Tuhan, kita semua, kita berharap dia mendoakan apa nih kontennya. Ternyata doa Yesus sebelum dia ditangkap dan mati adalah tentang misi. Ya, dan hal ini seraya diulang lagi ketika Yesus naik ke surga. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Menekankan, menegaskan kembali atas apa yang pernah dia doakan bagi kita. Dan Tuhan menyatakan, oh ada kuasa aku menyertai, lakukannya lagi. Berarti kita bisa tahu bahwa benang merahnya adalah doa itu. Ya, kita perlu rajin-rajin berdoa bagi murid-murid Kristus lainnya, agar mereka tetap teguh di dalam iman, agar mereka tetap hidup dalam kebenaran, dan agar mereka tetap memberitakan kabar keselamatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu malam hari ini. Kami telah belajar hari ini Tuhan, ternyata di masa-masa Yesus sebelum menderita, sebelum disalib dan mati dan bangkit, dia berdoa bagi kami semua. Dia berdoa bagi murid-muridnya, bagi mereka yang percaya atas pemberitaan murid-muridnya, yaitu kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi imam besar. Dan Engkau membuktikan Engkau menjadi imam besar dengan Engkau berdoa di Yohanes 17 ini. Engkau selalu berdoa bagi kami. Bahkan Engkau bukan hanya berdoa, Engkau adalah imam besar yang turut merasakan apa yang kami rasakan juga. Maka biarlah kami Tuhan di zaman anugerah ini, di mana Roh Kudus telah diberikan kepada kami. Kami terus percaya tidak ada pemisahan lagi antara kami dengan Allah. Kami sudah sangat dekat dengan Tuhan karena Roh Tuhan ada dalam hati kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami terus sadar bahwa doa-doamu agar kami dipelihara iman dan kehidupan dalam kebenaran. Kami terus hidup kudus di dalam roh kebenaran yang telah Tuhan berikan ke dalam hati kami. Sehingga kami mengikuti keinginan roh, bukan mengikuti keinginan daging dalam pelayanan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk menyadari bahwa Yesus berdoa, Engkau berdoa untuk mengutus kami di dunia. Bukan untuk memenuhi kebutuhan kami di dunia. Kami percaya ketika kami mencari kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, apa yang menjadi perintah-Mu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kami.
karena kami tahu Bapa mengetahuinya apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sebagai pendoa-pendoa yang mendoakan rekan-rekan sekerja di dalam ladang misi, mendoakan murid-murid Kristus supaya mereka melakukan tugas yang datangnya dari Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berikan tepuk tangan bagi Pastor Anta yang sudah membagikan hari ini mengenai doa dan misi. Dan terima kasih Pastor Anta, saat ini saya membuka jika ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk review bahwa doa dan misi yang kita pelajari hari ini kita belajar dari doa Tuhan Yesus sendiri, yaitu yang terambil dari Yohanes 17 yang bertema tentang kehidupan kekal, penginjilan, dan pengutusan. Baik Bapak Ibu Saudara, ada yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilahkan. Silakan bisa memberikan emoticon raise hand ataupun meng-unmute mic Bapak Ibu Saudara. Silakan bertanya, ya nanti Pak Sabuas akan menjawab. Ini seperti akap kita ya. Jadi Bapak Ibu gunakan kesempatan ini untuk bertanya kepada narasumber kita, Pastor Anta maupun Pastor Buas. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silakan Bu Erlina. Silakan di-unmute Bu. Makasih Pak Anta. Luar biasa ya firman Tuhannya. Di Yohanes 17 ini, bisa nggak disebutkan ini doa syafaat Yesus? Ya, oke. Sekaligus ujian ya. Ibu Erlina, dari pelajaran kita tentang syarat atau syafaat, doa syafaat itu artinya apa, Bu? Kata syafaat itu artinya apa? Waktu itu dijelaskan. Syafaat itu syarat. Jangan dong, syafaat kok syarat. Syafaat itu mencakup keseluruhan doa gitu. Jadi Yesus itu nggak minta-minta ya. Kalau dalam hal ini Pak, saya serang sekali ya. Kita doa seperti orang cetek aja, nggak ngerti. Minta sana, minta sini, minta sini. Sebenarnya kita nggak usah minta. Yesus di sini saya lihat dari tadi dia nggak minta kan. Betul. Dia berdoa. Ya ini gitu ya Pak ya. Betul. Kalau kita Pak seperti baru lahir baru gitu ya. Minta. Nggak tahu ya Pak. Saya karena mikirin itu gitu tadi nggak ada waktu Pak Anta menerangkan itu. Puji Tuhan ya. Yesus hanya membawa murid-muridnya mendoakan, menyatukan hati dengan murid-murid itu dan sebagainya. Betul. Dari minta kita berubah ke beri-beri Bu Erlina. Karena kita kan orang-orang yang diberkati. Oke, kata syafaat itu artinya adalah seseorang yang berdiri di antara. Oh iya Pak. Ya, kalau kita masih ingat ya. Berarti ketika kita bersyafaat, kita sedang berdiri di antara seperti imam besar dulu menggunakan Urim dan Tumim, itu masa lalu. Ya. Jadi ada yang mewakili bangsa Israel untuk bertemu dengan Tuhan, maka imam itu menjadi syafaat mewakili bangsa Israel untuk bicara ke Tuhan, dan menjadi syafaat untuk mendengarkan suara Tuhan dan disampaikan kepada bangsanya. Tetapi itu masa lalu, kita nggak usah ungkit-ungkit masa lalu, itu udah bubar. Ya, semua udah bubar. Yang terbaru adalah apa? Yesus berikan jalan yang baru. Dan dia menjadi imam besar buat kita sekali untuk selama-lamanya. Jadi sekarang setiap kita bisa langsung berdoa kepada Yesus, kepada Bapa di surga, nggak perlu pakai perantara atau calo lagi. Ya, jadi doa Yesus adalah doa syafaat, betul sekali. Ya. Terima kasih Pak Anta. Kembali kasih Bu Erlina. Sudah jelas ya Bu Erlina ya? Sudah jelas. Kita berdoa nggak usah ketek-ketek, minta gitu ya Pak ya. Baik Bu Erlina, terima kasih Bu Erlina. Ada lagi Bapak Ibu Saudara yang lain yang ingin bertanya? Ya, silakan Pak Teguh dan Bu Kesha. Ya, saya tadi ikut mendengarkan saja, tapi dari apa yang disampaikan Pastor Anta tadi ada yang menarik ya, bahwa ketika kita melakukan kehendak Bapa, ketika kita melakukan misi, maka segala kebutuhan kita dipenuhi. Betul. Gitu kan? Nah, pertanyaannya, ini kebutuhan kita itu adalah kebutuhan untuk melakukan misi itu, atau kebutuhan kita dalam segala hal? Oke. Itu, Pastor. Terima kasih. Sip. Nah, ini masuk kepada lebih dalam lagi ya. Bahwa kalau kita bicara ke 1 Korintus pasal 15, hidup kita ini udah bukan milik kita lagi, itu di Galatia. Tapi di Korintus berkata bahwa kita menghidupi kehidupan untuk Dia yang telah mati dan hidup buat kita. Sehingga ketika kita berkata, apakah ada tujuan kehidupan lain, kebutuhan yang lain, harusnya sudah tidak ada itu. Walaupun secara kenyataannya kita perlu makan.
Ya, makanya di Matius pasal 6 itu yang dibahas adalah 3 kebutuhan yang dikatakan Maslow. Jadi Maslow itu menurut saya ya, kalau dia nggak mencontek, sebenarnya sudah ada di Alkitab sebelum Maslow mengatakan sandang, pangan, papan. Ya, pakaian, kemudian tempat tinggal dan makanan. Nah, Yesus mengatakan bahwa semua itu standar saja, makanya katanya akan segera ditambahkan. Ditambahkan artinya yang basic Tuhan pasti berikan. Ya. Nah, apakah itu bicara kebutuhan kita menjalankan misi atau kebutuhan yang lain? Maka jawaban saya adalah hidup kita adalah misi. Ya, maka ketika kita bekerja kemudian mendapat gaji pun kita perlu tahu itu harus ada kaitannya dengan misi. Ya, ketika kita menjadi pengusaha lalu kita diberkati Tuhan luar biasa, harus sadar hidup kita ada kaitannya dengan misi. Maka kalau apapun yang kita lakukan dari petani sampai pengusaha, ujung-ujungnya kita tidak hidup di dalam misinya Kristus. Sehingga ada orang-orang yang katanya saya nggak bisa melayani Tuhan karena saya terlalu sibuk. Itu dia yang nggak paham. Bahwa hidupnya itu bukan milik dia lagi. Hidup kita itu adalah misi. Maka keseluruhan semuanya kita bingkai dalam sebuah pola pikir misi. Oke Pak Teguh, semoga menjawab. Pak Boas mau tambahkan silakan. Cocok. Biar cepat makan ya. Puji Tuhan. Ada lagi yang lain? Silakan. Lagi silakan yang lain Bapak Ibu. Berarti Pastor Anta, kalau kita menyadari hidup kita ini yang menjalani atau melakukan misi Kristus, maka berarti kita tidak mengalami berpikir tentang diri kita sendiri lagi, begitu ya, Pastor Anta? Betul, ya? Betul. Ya. Ya. Nah, Pastor Anta, saya mau tanya deh. Oke deh. Oke deh. Jadi Pastor Anta, di mana standar yang dikatakan kita sudah melakukan doa dan misi sebagai pendoa maupun sebagai kita anak-anak Tuhan. Standarnya sudah di manakah kita merasa, oh ternyata memang kita sudah menghidupi dan di dalam doa dan misi, Pastor Anta? Kriterianya maksudnya standar? Ya, kriterianya, betul. Ya, oke. Yang lebih praktis, ya. Betul. Makanya saya sempat ada di salah satu home di MCC Kuitang, ya itu ada seorang bapak, saya lupa ya, Bu Modi nanti mungkin bisa mengingatkan namanya siapa. Tetapi dia berkata, Pak, saya setiap hari selalu mendoakan hamba-hamba Tuhan yang saya kenal, yang melayani di pedesaan. Saya mendoakan gereja-gereja begini, begitu, begini. Nah, itu udah tepat. Artinya, sebenarnya kalau kita bicara standar secara garis besar, kita mulai berubah dari berdoa untukku, menjadi untuknya, untuk mereka. Ya, jadi bukan lagi untukku, tapi untuk mereka, untuk dunia, untuk orang-orang ya, yang di luar. Jadi kalau konteksnya di dalam doa-doa kita hanya terus perlu tentang saya, berkati saya mau ini, tolong kasih saya ini, segala macam. Nah nanti kita mungkin di tahun depan kita bisa bahas tuh yang namanya doa Bapa Kami, karena itu berisi tentang muatan teologis, bukan cara berdoa yang harus dihafalkan. Bapa Kami yang di surga, apa maknanya? Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Lalu kemudian kan di situ ada doa juga, berikan kami makanan yang secukupnya. Ya, nah berarti apakah doa tentang minta makanan itu boleh? Itu ada muatan teologis di situ. Sekali lagi kalau kita bicara doa di pelajaran yang pertama, doa itu bukan aktivitas kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi aktivitas hubungan kita dengan Tuhan kan. Ada kebergantungan yang kita tampilkan, yang kita sadari. Makin saya berdoa, makin saya mengatakan pada diri saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Ada kebergantungan itu. Tetapi kemudian Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan harta, proyek, dan segalanya. Itu sesuai kehendaknya. Karena firman Tuhan berkata, jadilah kehendakmu. Ya, nah kebergantungan itulah yang kita bangun sebenarnya. Maka kalau nggak salah ada pertanyaan, kalau Tuhan sudah tahu kenapa kita minta. Nah itu. Jadi ada kebergantungan itu yang kita mau jaga terus. Karena kalau tidak lama-lama kan kita jauh daripada sumber-sumber yang memberikan kita anugerah itu. Ya, untuk lebih terus mendekat, maka kita terus datang kepada Tuhan. Gitu. Menunjukkan bahwa kita nggak bisa hidup dengan cara sendiri. Terima kasih, Pastor Anta. Berarti ya, dari saya ke mereka. Nah. Berarti semakin banyak kita berdoa bagi orang lain, tandanya kita sudah melakukan doa dan misi. Gitu ya, Pastor Anta ya? Betul. Dan memang di Yohanes 17 ini kalau kita lihat kan kaget ya. Oh, konteksnya Yesus berdoa di masa akhirnya kok tentang misi gitu. Ya, puji Tuhan. Thank you, Pastor Anta, untuk jawabannya. Baik, Bapak Ibu, silakan saya berikan waktu 2 pertanyaan lagi. Ada, Bapak Ibu Saudara? Ya, sambil menunggu, saya ulang lagi. Dan ketika di Ibrani dikatakan kita sudah punya imam besar yang baru, yaitu namanya Yesus. Dan dia lakukan itu betul-betul. Ya, dia berdoa dan bersyafaat bagi kita murid-muridnya.
dan bagi yang menerima pemberitaan murid-muridnya. Bukan untuk dunia, tapi untuk yang percaya kepada kepada dia. Ya, silakan Bu Yuliska. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kebetulan ini tadi singgung soal doa Bapa kami. Yang saya mau tanyakan, kenapa di ibadah kita nggak selalu diucapkan itu doa Bapa kami, sedangkan itu doa yang paling sempurna. Itu aja. Oke. Terima kasih. Ya, saya ulang lagi ya Bu Yuliska, nanti akan kita bahas itu mungkin di tahun depan jadi program bagus. Jadi itu Yesus tidak sedang mengajar kalau berdoa harus kata-katanya seperti itu. Tapi di situ ada banyak muatan-muatan teologis betapa doa itu bicara tentang apa. Ya, juga sudah banyak bukunya. Nah, kenapa kita tidak mengucapkan doa itu? Kita nggak mau jadi seperti orang Farisi yang kata firman Tuhan yang hanya dengan doa yang diucapkan berulang-ulang. Mereka mengucapkan tapi nggak ngerti. Ya, jadi ketika kita berdoa konteksnya relasi, maka relasi itu nggak mungkin begini. Saya ketemu Bu Yuliska, maka sebelum saya ketemu saya akan buat skrip. Ya, 1 jam sebelumnya saya bikin skrip. Lalu saya catat, begitu ketemu dengan Bu Yuliska saya berkata, Bu Yuliska yang baik, apa kabarmu hari ini? Apakah Anda baik-baik saja? Nah, lalu saya hafalkan itu setiap kali ketemu Bu Yuliska ngomongnya sama terus. Ya, nah menurut saya itu bukan relasi. Itu seperti kita justru ada sebuah kewajiban ya. Maka orang-orang bisa melafalkan doa tanpa tahu maknanya apa. Makanya kita sering bisa mendengar ada orang-orang yang terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu hari ini, kami percaya Engkau terus menyertai kami Tuhan, kami percaya Engkau melindungi keluarga kami, dan Engkau berdoa berkami, pekerjaan-pekerjaan dan bisnis juga Tuhan, Engkau tolong kami segala macam. Nah pertanyaannya apakah dia sadar yang didoakan itu dia pahami gitu. Nah maka saya punya mentor berkata begini, ketika Anda berkata Bapa yang baik, maka bayangkan ada Bapa di surga sedang ada di hadapanmu. Ya, dia mendengarkanmu. Ya, jadi sekali lagi doa bukan tentang skrip, doa bukan tentang dihafalkan, doa bukan tentang harus doanya itu yang diulang-ulang, tapi doa adalah ekspresi hubungan keseharian kita yang kalau kasih karunia Tuhan selalu baru, maka kita bisa selalu baru dalam perkataan kita. Begitu Bu Yuliska. Ya, sudah menjawab ya Bu Yuliska ya. Berarti Bapak Ibu Saudara nantikan seminar tahun depan tentang doa Bapa kami. Puji Tuhan. Baiklah. Bisa jadi, belum tentu. Kita sepakati malam hari ini Pastor Anton. Tapi menarik itu ya. Ya, betul. Baik Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi saya persilakan. Ya, baiklah kalau memang sudah tidak ada pertanyaan dan sudah jelas, saya mengumumkan bahwa di bulan November minggu pertama kita ada seminar yang terakhir ke-6 yang berjudul Kemenangan Doa. Jadi nantikan dan siap-siap hadir lagi untuk November minggu pertama. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak Pastor Anta dari Departemen Doa dan seluruh MCC sudah memberkati dan juga sudah memperlengkapi kita lewat seminar malam hari ini yang berjudul Doa dan Misi. Dan kita akan tutup seminar ini dan saya minta yang menutup kita dalam doa adalah Pastor Sony Titawano. Saya persilakan Pastor Sony untuk menutup kita dalam doa. Iya. Nah, karena kita seminar doa, jadi kita buka dan kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pengajaran pada malam hari ini. Kami bisa mengerti sehingga kami bisa bertindak sesuai dengan teladan-Mu yang sudah Kau firmankan kepada kami Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan kami mohon kiranya terus Kau anugerahkan kasih karunia dan Kau kerjakan sesuatu yang ilahi dalam kehidupan kami, yaitu empati terhadap jiwa-jiwa Tuhan. Sehingga dimanapun kami berdoa dan apapun yang kami doakan, semuanya adalah menyelesaikan misi atau agenda kerajaan Tuhan. Dan bukan sekedar melalui ucapan, tetapi doa itu menjadi kehidupan kami, bahwa kami memiliki empati seperti Kristus bagi keselamatan jiwa-jiwa dan menyelesaikan kehendak Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk Pastor Anta yang sudah memberkati kami hari ini. Tuhan kami sepakat, kami mohon kiranya terus Engkau menyertai, menganugerahkan hikmat-Mu kepada beliau, sehingga semakin hari semakin bertambah di dalam pengertian, pemahaman, kebenaran firman Tuhan, untuk dibagikan kepada seluruh kami semua secara khusus jemaat yang ada di MCC ya Tuhan. Amin. Kami juga mohon penyertaan dan berkat-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, pemeliharaanmu bagi keluarga beliau. Amin. Terima kasih ya Bapa.
untuk berkat firman hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menyertaimu, memberkatimu, dan melindungimu, menganugerahkan kebajikan dan kemurahannya di dalam kehidupanmu, menganugerahkan roh yang takut akan Tuhan, sehingga hati nuranimu selalu hidup di hadapannya, murni di hadapannya, untuk mengerjakan seluruh misi dan agenda kerajaan Tuhan. Segala berkat ini menyertai engkau sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kali kedua. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Anta. Terima kasih. Ibadah-ibadah sesi ya.